Kronologi anggota TNI ditemukan tewas di pohon asam, diminta mahar 250 juta. Andi Tambaru yang berusia 24 tahun ditemukan tak bernyawa pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Jenazahnya ditemukan sekitar pukul 6.46 WITA. Komandan Resor Militer dan Rem 161 Wira Sakti Kupang, Brigadir Jenderal TNI Joao Xavier Barreto Nunes menjelaskan kronologi penemuan jenazah anggotanya. Jenazah Andi pertama kali ditemukan oleh warga bernama Velsi Boik, kata Joao dikutip dari kompas.com. Velsi adalah petugas bandara DC Soudale Rotendao. Velsi kemudian melaporkan kepada Kodim 1627 Rotendao. Setelahnya, beberapa anggota Kodim tiba di lokasi dan menurunkan jenazah Andi Tambaru yang tergantung di pohon asam. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Ba untuk divisum. Sebelum kejadian, Andi Tambaru sempat curhat kepada salah satu rekannya, Pratu Valen pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, pukul 22.50 WITA. Dirinya bercerita diminta menikahi kekasihnya bernama Manja Muoi. Orang tua Manja Muoi meminta mahar sebesar 250 juta rupiah. Akan tetapi Andi Tambaru hanya miliki 40 juta rupiah di tabungannya. Lalu pada hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, sekitar pukul 4.20 WITA, Andi sempat mampir ke kos rekannya, Prada Riki Dilak, di Nahadun, Desa Lekunik, yang berlokasi sekitar 500 meter dari tempat penemuan jenazahnya untuk meminta rokok. Tak berselang lama, Andi Tambaru memilih mengakhiri hidup. Penyebab tewasnya Pratu Andi, keluarga Manja Muoi bantah soal uang mahar 250 juta. Lokasi penemuan jasad prajurit TNI Angkatan Darat tidak jauh dari Bandara DC Soudale, Rotendao. Informasi yang beredar Pratu Andi mengakhiri hidup karena keluarga pacarnya meminta uang mahar 250 juta. Pacar Pratu Andi yang bernama Manja Muoi saat ini tengah hamil. Kakak Manja Muoi, Yoas Muoi, membantah rumor keluarganya meminta uang mahar hingga ratusan juta sebagai syarat pernikahan. Hal tersebut ditulis Yoas Muoi melalui akun @yoassamodok pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Saya atas nama Yoas Muoi sebagai saudara laki-laki kandung dari adik Manja Muoi saya mau klarifikasi meluruskan tentang berita tersebar mengenai belis 250 juta. Saya tekankan di sini bahwa itu tidak benar, tulisnya. Yoas menjelaskan kedua pihak keluarga belum pernah membicarakan adat dan uang mahar. Keluarganya meminta Pratu Andi segera menikahi Manja Muoi dengan menyiapkan sejumlah berkas. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan Manja Muoi atas peristiwa ini karena adiknya sangat terpukul. Dalam prosesi pemakaman, Manja Muoi terlihat menangis di samping jenazah Pratu Andi yang terbaring di peti. Keluarga Pratu Andi menerima kedatangan Manja Muoi dan keluarganya. Sebelumnya, Danrem 161 Wira Sakti Kupang, Brigadir Jenderal TNI Joao Xavier Barreto Nunes, menyatakan jenazah anggotanya ditemukan petugas bandara sekitar pukul 6.46 WITA. Jenazah Andi pertama kali ditemukan oleh warga bernama Velsi Boik, ucapnya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Ba untuk divisum. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tak ditemukan tanda kekerasan pada jenazah. Jadi Pratu Andi Tambaru diduga murni melakukan tindakan bunuh diri dengan cara gantung diri, tandasnya. Sebelum ditemukan tewas, Pratu Andi sempat menceritakan masalah asmaranya dengan Pratu Valen, rekan seangkatan. Pratu Andi mengungkapkan orang tua pacarnya meminta mahar 250 juta rupiah, sedangkan ia hanya memiliki uang 40 juta rupiah. Lalu, pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, sekitar pukul 4.20 WITA, Pratu Andi mendatangi kos Prada Riki Dila untuk meminta rokok. Ia juga sempat mengirim pesan terakhir untuk pacarnya, Manja melalui WhatsApp. Pihak keluarga Pratu Andi menolak melakukan autopsi sehingga jenazah dikembalikan ke keluarga. Sosok Manja Muoi, kekasih Pratu Andi anggota TNI yang akhiri hidup. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Manja Muoi memiliki nama lengkap Rosi Wastiting Manja Muoi. Ia lahir pada 2002 atau kini berusia 23 tahun. Manja Muoi menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mulai pada tanggal 19 Agustus tahun 2019. Dirinya kemudian lulus pada Maret tahun 2024 lalu dan berhak menyandang titel Sarjana Pendidikan Musik. Manja Muoi mempunyai bakat bernyanyi. Ia beberapa kali menang lomba tarik suara.
Antara lain juara satu Lomba Kidung Natal 96 SKFM pada tahun 2021 dan juara satu dalam Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa. Nama Manja Mooi semakin melejit saat mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia yang digelar oleh Radio Republik Indonesia, RRI, pada 2023 lalu. Dirinya masuk dalam 10 Bintang Radio 2023 kategori putri. Manja Mooi kerap memamerkan aktivitasnya saat menyanyi dan kebersamaan dengan mendiang Pratu Andi Tambaru lewat akun Instagram pribadinya @wastiting. Ia tercatat memiliki lebih dari 106.000 pengikut. Di Instastory terbaru, Manja Mooi membagikan prosesi pemakaman Pratu Andi Tambaru. Dirinya terlihat terpukul dan sesekali menangis, baik di lokasi pemakaman dan rumah duka. Dikutip dari pos tanda hubung kupang.com, Pratu Andi Tambaru sempat menemui dua rekannya sebelum ditemukan tewas. Rekan pertama yang dikunjungi adalah Pratu Valen pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, sekitar pukul 22.50 WITA. Saat itu, Pratu Andi Tambaru curhat masalah asmara kepada rekan. Mendiang mengaku dimintai uang 250 juta rupiah oleh calon mertua. Pratu Andi Tambaru tidak sanggup karena uang di rekening hanya 40 juta rupiah. Setelah curhat dengan Pratu Valen, mendiang mengunjungi kos rekan kedua bernama Prada Riki Dilak pada Minggu sekitar pukul 4.20 WITA. Lokasinya berada di Komplek Bandara Udara, Bandara, DC Saudale, Kabupaten Rotendao. Pratu Andi Tambaru sempat meminta sebatang rokok kepada Prada Riki Dilak. Keduanya juga sempat mengobrol terkait masalah yang sedang mendiang hadapi. Pada pukul 4.38 WITA, Pratu Andi Tambaru sempat mengirimkan ke kekasih. Bunyinya, cari lokasi saya lewat iCloud sayang. Saya sayang kamu, jangan lupa mama dan bapak di Rote. Pesan tersebut ternyata pesan terakhir yang diterima Manja Mooi. Pratu Andi Tambaru kemudian mendatangi pohon asam dekat Bandara DC Saudale Rote. Ia mengakhiri hidup dan baru ditemukan pada pukul 7.15 WITA. Jasad Pratu Andi Tambaru pertama kali ditemukan oleh petugas bandara yang sedang melakukan patroli. Informasi tersebut tersebar hingga diketahui Pratu Valen, rekan mendiang. Ia kemudian datang ke lokasi guna memastikan dan segera menelpon atas terkait kematian Pratu Andi Tambaru. Dandim, Pasiops, dan Pasi Intel tiba di lokasi pada pukul 7.30 WITA. Jasad yang bersangkutan diturunkan, lalu dievakuasi ke RSUD Baa. Tim dokter memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh mendiang.